Jam 3 pagi, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari Aspri suamiku muncul. Suamimu sedang check-in bersamaku di hotel. Jangan telepon dia terus. Aku hanya balas, ambil saja. Keesok harinya aku buat mereka panik saat ayahku umumkan berita perselingkuhannya di perusahaan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Maya. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang selalu tersenyum pelan, berbicara seperlunya, dan memilih diam lebih lama sebelum mengambil keputusan. Banyak yang mengira aku lemah karena sikapku yang tenang, karena caraku menundukkan pandangan ketika orang lain mulai meninggikan suara. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, pikiranku bekerja seperti jarum jam yang tidak pernah berhenti bergerak, menghitung waktu, mengingat detail, dan menyusun kemungkinan tanpa perlu kuucapkan. Aku tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan kesabaran adalah kekuatan, bukan tanda menyerah. Ayahku sering berkata bahwa amarah hanya akan membuat manusia kehilangan arah, sedangkan kesabaran memberi ruang bagi kebenaran untuk menemukan jalannya sendiri. Aku tidak sepenuhnya memahami kata-kata itu ketika masih muda. Namun, setelah menikah dengan Bagas, aku mulai mengerti bahwa kesabaran kadang terasa seperti berdiri di tengah hujan tanpa payung, membiarkan dingin meresap perlahan ke dalam tulang tanpa ada yang melihat penderitaan itu. Aku menikah dengan Bagas setelah masa pendek pendekatan yang bagi banyak orang terlihat seperti kisah sempurna. Bagas adalah pria dengan senyum yang rapi, pakaian mahal, dan cara bicara yang selalu membuat orang merasa dihormati. Ia bekerja di bidang yang membuat namanya sering disebut dalam percakapan orang-orang penting. Saat kami menikah, ibu mertua berkata bahwa aku adalah perempuan beruntung karena mendapatkan suami seperti Bagas. Saat itu aku hanya tersenyum, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin sore yang tidak perlu disimpan dalam hati. 5 tahun pernikahan bukan waktu yang sebentar. Banyak orang menilai hubungan rumah tangga dari hal yang terlihat, seperti kehadiran anak atau kemesraan di depan umum. Aku tahu itu sejak awal. Aku juga tahu bahwa rumah tangga kami tidak pernah benar-benar dipenuhi tawa yang bebas. Ada jarak yang pelan-pelan tumbuh antara aku dan Bagas, seperti tembok transparan yang tidak terlihat tetapi terasa dingin ketika aku mencoba mendekat. Aku masih ingat malam itu. Malam ketika pesan itu datang. Langit di luar jendela kamar kami gelap seperti tinta yang tumpah tanpa arah. Jam dinding di ruang tidur menunjukkan waktu hampir mendekati tengah malam ketika ponselku bergetar pelan di atas meja kecil dekat tempat tidur. Saat itu Bagas belum pulang. Ia mengatakan akan menghadiri pertemuan pekerjaan yang penting, alasan yang sudah terlalu sering kudengar dalam beberapa bulan terakhir. Aku mengambil ponsel tanpa terburu-buru. Tidak ada perasaan panik yang muncul pertama kali. Yang ada hanya rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa udara di dalam ruangan terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Pesan itu berasal dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya beberapa kalimat pendek. Suamimu bersama asistennya malam ini. Di hotel dekat kawasan selatan. Kalau kau ingin bukti, datanglah sebelum pukul 1 dini hari. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada penjelasan tambahan. Bahkan tanda titik di akhir kalimat terasa seperti keputusan dingin yang sengaja dibuat agar pesan itu tidak terlihat emosional. Aku membaca pesan itu 3 kali. Pertama, untuk memastikan aku tidak salah melihat. Kedua, untuk memastikan bahwa otakku tidak sedang mencoba menafsirkan sesuatu yang salah. Ketiga, untuk merasakan apakah ada sesuatu di dadaku yang retak ketika kata, suamimu, dan asistennya, muncul bersamaan dalam satu kalimat. Namun anehnya, aku tidak merasakan ledakan emosi seperti yang mungkin diharapkan orang jika mereka berada di posisiku. Tidak ada tangan yang gemetar. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Hanya keheningan panjang yang terasa sangat berat, seolah pikiranku sedang menunggu bagian lain dari cerita yang belum dituliskan. Aku memutar tubuh perlahan, memandang sisi tempat tidur yang kosong. Spray berwarna terang itu terlihat rapi, karena aku memang selalu merapikannya sebelum tidur meskipun Bagas kadang mengacaukannya saat bergegas pergi pagi hari. Kebiasaan kecil itu entah mengapa membuat dadaku terasa sedikit hangat, tetapi hanya sesaat.
Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Lampu jalan di luar rumah kami terlihat seperti garis kuning yang membentang di sepanjang jalan kompleks elit tempat kami tinggal. Rumah ini dibangun dengan arsitektur modern yang dingin, dengan halaman luas dan pagar tinggi yang membuat dunia di luar seolah berada jauh sekali dari kehidupanku. Banyak orang mengira tinggal di rumah seperti ini berarti hidup bahagia tanpa kekurangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa tembok tinggi kadang justru menjadi saksi kesunyian yang lebih dalam. Aku mengingat percakapan terakhirku dengan Bagas 2 hari sebelumnya. Ia pulang larut malam dengan aroma parfum asing yang samar tertinggal di jasnya. Aku tidak bertanya saat itu. Aku hanya membantu melepas jasnya, meletakkannya di gantungan pakaian dekat kamar. Bagas berkata pekerjaannya sedang sangat berat akhir-akhir ini, proyek besar yang membutuhkan perhatian penuh. Aku mengangguk dan bertanya apakah ia sudah makan. Ia menjawab singkat bahwa ia sudah makan di luar. Tidak ada percakapan lanjutan. Aku tidak marah. Aku hanya merasa ada sesuatu yang mulai menjauh. Malam itu, setelah membaca pesan misterius tersebut, aku membuka lemari pakaian dan mengambil mantel tipis berwarna gelap. Aku memegangnya cukup lama sebelum memakainya, seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan keputusan yang tidak bisa diulang kembali. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk di kursi dekat meja rias dan menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku terlihat tenang. Rambutku yang panjang tergerai di bahu. Mata yang sering dikatakan orang terlihat lembut. Meskipun aku tidak pernah tahu apakah kelembutan itu benar-benar ada atau hanya ilusi yang dibangun orang lain tentang diriku. Aku bertanya pada diriku sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah aku akan datang ke hotel itu? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh hatiku. Jawaban pertama justru datang dari bagian pikiranku yang paling dingin dan paling rasional. Jika pesan itu bohong, aku hanya akan kehilangan sedikit waktu malam ini. Jika pesan itu benar, aku tidak menyelesaikan kalimat itu dalam pikiranku. Aku berdiri, mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, kartu identitas, dan beberapa uang tunai. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Mungkin karena manusia secara naluriah mempersiapkan diri ketika memasuki wilayah yang belum pasti. Saat aku membuka pintu kamar, rumah terasa sangat sunyi. Pembantu sudah tidak ada di lantai atas. Lampu koridor masih menyala redup dengan warna kekuningan yang membuat bayangan panjang terbentuk di lantai marmer. Aku berjalan menuruni tangga dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti suara detak jantung yang ditahan agar tidak terdengar terlalu keras. Di ruang tamu, aku berhenti sejenak. Di dinding sebelah kiri tergantung foto pernikahanku dan Bagas. Foto itu diambil saat kami berada di taman bunga milik keluarga ayahku. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Bagas berdiri di sampingku dengan tangan melingkari bahuku. Senyumnya terlihat sempurna di kamera, sama seperti senyum yang sering ia tunjukkan kepada dunia. Aku menatap foto itu cukup lama. Kemudian aku berkata pelan, hampir seperti bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Aku hanya ingin memastikan kebenaran. Aku membuka pintu rumah dan malam menyambutku dengan udara yang sedikit dingin. Supir pribadi keluarga sudah pulang, jadi aku memutuskan memesan kendaraan melalui aplikasi di ponsel. Saat mobil itu datang sekitar 20 menit kemudian, aku duduk di kursi belakang tanpa banyak bicara kepada pengemudi. Lampu kota bergerak di luar jendela seperti garis cahaya yang terus melarikan diri dari pandanganku. Hotel yang disebutkan dalam pesan itu berada di kawasan selatan kota, tempat gedung-gedung tinggi berdiri seperti penjaga malam yang bisu. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Jika aku benar-benar menemukan Bagas bersama asistennya, apa yang akan kulakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak membayangkan adegan teriakan atau pertengkaran. Aku justru membayangkan diriku berdiri diam, mengamati semuanya dengan mata yang jernih seperti air danau yang tidak terganggu angin. Karena jauh di dalam diriku, ada keyakinan aneh bahwa kemarahan yang dipendam terlalu lama tidak perlu diledakkan dengan suara keras. Ia bisa dibalas dengan cara yang lebih sunyi, lebih dingin, lebih mematikan. Mobil berhenti di depan hotel ketika jam hampir menunjukkan pukul 1 dini, hari kurang 10 menit. Aku membayar ongkos perjalanan dan turun perlahan. Lampu hotel itu terlihat terang, dengan pintu kaca otomatis yang terbuka dan tertutup tanpa suara. Beberapa orang masih lalu lalang di lobi, sebagian mungkin tamu bisnis yang baru kembali dari pertemuan malam.
Aku berdiri di luar pintu selama beberapa detik, menghirup udara malam yang terasa lebih berat dari biasanya. Langkahku kemudian bergerak masuk. Tidak ada ekspresi panik di wajahku ketika resepsionis menyapaku. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin mencari seseorang yang mungkin menginap di hotel ini. Aku menyebutkan nama Bagas dengan suara yang cukup tenang sehingga orang lain mungkin tidak menyadari ketegangan yang bersembunyi di baliknya. Petugas resepsionis mengetik sesuatu di komputer. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Kemudian ia berkata bahwa suamiku memang menginap di hotel ini, di lantai 23, kamar 209. Aku mengangguk pelan dan berterima kasih. Saat aku berjalan menuju lift, aku tahu bahwa malam ini mungkin akan mengubah sesuatu dalam hidupku. Namun aku tidak tahu apakah yang akan berubah adalah pernikahanku atau diriku sendiri. Pernikahan 5 tahun antara Maya dan Bagas tidak pernah benar-benar terasa seperti kisah romantis yang diceritakan orang-orang. Pada awalnya, banyak yang berkata bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Bagas pria sukses dengan masa depan cerah, sementara Maya dikenal sebagai perempuan yang tenang dan berasal dari keluarga terpandang. Namun, waktu perlahan menunjukkan bahwa keserasian di mata orang lain tidak selalu berarti keselarasan di dalam kehidupan dua manusia yang berbagi atap rumah yang sama. Maya masih mengingat hari-hari awal pernikahannya. Saat itu Bagas sering pulang dengan membawa bunga sederhana atau makanan kesukaannya. Ia masih ingat bagaimana Bagas kadang duduk di sampingnya sambil membaca dokumen kerja, sementara Maya menonton televisi dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Percakapan mereka terasa ringan pada masa itu, dipenuhi pertanyaan kecil tentang hari yang dilalui masing-masing. "Apa kamu lelah hari ini?" tanya Maya suatu malam. "Sedikit. Tapi melihat kamu sudah membuatku merasa lebih baik," jawab Bagas dengan senyum yang terlihat sangat tulus saat itu. Maya mengingat percakapan itu bukan karena ia ingin kembali pada masa lalu, melainkan karena ia mulai mempertanyakan apakah kalimat itu benar-benar pernah berarti sesuatu. Masalah mulai muncul tanpa suara. Tidak ada pertengkaran besar yang menjadi tanda keretakan rumah tangga mereka. Hanya perubahan kecil yang hampir tidak terlihat jika seseorang tidak memperhatikannya dengan saksama. Bagas mulai lebih sering pulang larut malam. Awalnya Maya tidak terlalu memikirkan hal itu karena pekerjaan Bagas memang menuntut tanggung jawab besar. Namun, frekuensi keterlambatan itu meningkat perlahan, seperti air yang menetes dari keran bocor tanpa disadari hingga lantai mulai terasa lembab. Maya memperhatikan kebiasaan Bagas yang berubah. Bagas menjadi lebih sering memeriksa ponselnya ketika Maya berada di dekatnya, seolah ada pesan penting yang harus segera disembunyikan. Ketika ponselnya berdering, Bagas akan menjauh beberapa langkah sebelum menjawab panggilan itu, bahkan jika Maya sedang berada di ruangan yang sama. Maya tidak pernah bertanya langsung. Ia memilih mengamati. Kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil, ketika ayahnya mengajarkan bahwa orang yang terburu-buru dalam mengambil kesimpulan seringkali hanya melihat permukaan masalah. Namun ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya lebih dari perubahan kebiasaan Bagas. Kehadiran perempuan lain. Asisten pribadi Bagas bernama Lila. Maya pertama kali bertemu Lila saat menghadiri acara kantor Bagas sekitar beberapa bulan lalu. Lila adalah perempuan muda dengan senyum yang tampak profesional, berbicara dengan nada sopan, dan selalu menjaga jarak yang wajar ketika berada di dekat Bagas. Tidak ada hal mencolok yang bisa dijadikan alasan untuk menuduh sesuatu saat itu. Tetapi intuisi Maya mengatakan sebaliknya. Bukan karena Lila melakukan sesuatu yang jelas terlihat salah. Justru karena Lila terlihat terlalu mengerti Bagas dalam cara yang membuat Maya merasa seperti orang luar yang berdiri di balik kaca. Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bagas menyebut nama Lila dalam percakapan kerja. Bagaimana Bagas kadang menerima panggilan kerja di malam hari dengan alasan ada laporan yang perlu segera diperiksa bersama timnya. Sementara Maya mendengar suara perempuan yang berbicara di ujung telepon dengan nada lembut. Maya tidak memiliki bukti pada saat itu. Dan ia tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan membuat dirinya terlihat seperti perempuan yang cemburu tanpa alasan. Yang lebih menyakitkan bukanlah kemungkinan perselingkuhan itu sendiri, tetapi fakta bahwa Maya mulai merasakan jarak emosional yang tumbuh perlahan antara dirinya dan Bagas, bahkan ketika mereka duduk bersebelahan di ruang keluarga. Ibu mertua Maya, perempuan yang tinggal di rumah keluarga Bagas, tidak pernah menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap Maya. Setiap kali pertemuan keluarga berlangsung, topik tentang anak selalu muncul seperti lagu lama yang diputar berulang-ulang.
Sudah 5 tahun menikah, tapi belum juga hamil, kata ibu mertua Maya suatu hari dengan nada yang terdengar santai, seolah membicarakan cuaca. Maya hanya menunduk dan menjawab pelan bahwa ia dan Bagas masih berusaha. Ibu mertua Maya menghela napas panjang, lalu berkata bahwa keluarga Bagas membutuhkan pewaris. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan kadang harus memahami jika suaminya mencari jalan lain. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah. Justru disampaikan dengan senyum yang terasa dingin. Bagas tidak membela Maya saat itu. Ia hanya berkata bahwa pekerjaan membuat mereka belum memikirkan anak secara serius. Maya tidak menunjukkan kemarahan di depan mereka. Ia hanya tersenyum, seperti seseorang yang sedang belajar menyembunyikan badai di dalam dada. Tetapi malamnya, setelah kembali ke rumah mereka, Maya duduk lama di balkon kamar sambil memandangi lampu kota yang terlihat seperti bintang yang jatuh ke tanah. Ia tidak menangis. Air matanya terasa seperti sesuatu yang sudah memilih untuk tidak keluar lagi. Maya sebenarnya telah melakukan pemeriksaan kesehatan beberapa kali sejak 3 tahun pertama pernikahan mereka. Hasilnya tidak pernah menunjukkan masalah serius yang bisa menjelaskan mengapa kehamilan belum terjadi. Dokter mengatakan kemungkinan masih terbuka. Namun tekanan dari keluarga Bagas membuat topik itu berubah menjadi beban psikologis yang perlahan mengikis ketenangan Maya. Bagas jarang membicarakan masalah itu secara mendalam. Ketika ibu mertua mulai menyinggung tentang keturunan, Bagas biasanya hanya mengatakan bahwa mereka masih memiliki waktu. Maya tidak tahu apakah kalimat itu bentuk perlindungan atau justru bentuk ketidakpedulian yang disamarkan dengan sopan santun. Hubungan mereka semakin terasa seperti dua orang yang berbagi kehidupan formal tanpa benar-benar memahami isi pikiran masing-masing. Mereka masih makan bersama. Mereka masih tidur dalam satu kamar. Tetapi percakapan pribadi antara Maya dan Bagas menjadi semakin pendek. Sudah makan? Sudah. Kerjaannya lancar? Lumayan. Percakapan itu terasa seperti ritual yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena keinginan untuk saling mengetahui keadaan hati pasangan. Malam-malam akhir-akhir ini, Maya sering terbangun ketika merasakan sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Bagas biasanya belum pulang. Jika pulang, Bagas akan langsung mandi sebelum tidur, seolah ingin menghapus sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh Maya. Maya mulai menyimpan catatan kecil di ponselnya. Jam pulang Bagas. Panggilan telepon yang mencurigakan. Perubahan jadwal kerja yang tiba-tiba. Dan nama Lila yang muncul lebih sering dari sebelumnya. Namun Maya tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia menunggu. Karena Maya memahami bahwa kesabaran bukan berarti menyerah pada kebenaran, melainkan memberi waktu agar kebenaran itu sendiri yang menunjukkan wajahnya. Sampai malam pesan misterius itu datang. Pesan yang membuat Maya akhirnya memutuskan untuk bergerak tanpa memberitahu siapapun. Saat Maya memasuki lift hotel dan menekan tombol lantai 23, pikirannya kembali pada percakapan 5 tahun lalu saat Bagas pernah berkata bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan dan kesetiaan. Maya mengingat kalimat itu tanpa emosi. Karena malam ini, Maya merasa akan menemukan jawaban apakah kalimat itu masih hidup dalam rumah tangga mereka. Atau sudah lama mati tanpa pernah mereka akui. Lift hotel bergerak naik dengan suara mekanis yang nyaris tak terdengar, membawa Maya menuju lantai 23 seperti membawa seseorang yang sedang berjalan mendekati jawaban yang belum tentu ingin ia dengar. Angka-angka pada panel lift berubah perlahan, memantulkan cahaya dingin dari lampu kecil di dalam ruang sempit itu. Maya berdiri diam, kedua tangannya terlipat pelan di depan tubuhnya. Tidak ada gemetar di jemarinya, meskipun hatinya mulai merasakan tekanan aneh yang muncul seperti udara yang semakin menipis secara perlahan. Ia memikirkan Bagas. Membayangkan suaminya mungkin berada di balik pintu kamar hotel bersama perempuan lain yang namanya mulai berputar dalam pikirannya sejak beberapa bulan terakhir. Lila. Nama itu terasa sederhana, tetapi meninggalkan rasa tidak nyaman setiap kali Maya mengucapkannya dalam hati. Maya tidak pernah memeriksa ponsel Bagas secara diam-diam. Ia percaya bahwa hubungan yang harus dijaga dengan cara mengintip rahasia pasangan adalah hubungan yang sudah kehilangan dasar kepercayaannya sendiri. Namun intuisi manusia tidak selalu membutuhkan bukti untuk merasa bahwa sesuatu sedang berubah. Perubahan itu kecil, seperti cara Bagas tersenyum sedikit lebih lama pada layar ponselnya sebelum meletakkannya di meja makan. Seperti cara Bagas kadang menjawab pesan dengan satu kata singkat ketika Maya duduk di sampingnya. Sementara beberapa menit kemudian Bagas terlihat kembali mengetik sesuatu dengan ekspresi yang lebih lembut. Lift berhenti. Pintu terbuka perlahan.
Koridor hotel lantai 23 terlihat panjang dengan karpet tebal berwarna gelap dan lampu dinding yang menyala redup. Suasana di sana terasa lebih sunyi dibandingkan lobi hotel yang masih dipenuhi aktivitas beberapa orang. Maya melangkah keluar. Sepatunya menghasilkan suara pelan ketika menyentuh permukaan karpet. Suara yang hampir tenggelam oleh kesunyian koridor malam. Ia berjalan mengikuti nomor kamar yang tertera di pesan hotel. 209. Jantung Maya berdetak lebih lambat dari biasanya. Bukan karena takut, tetapi karena pikirannya seperti sedang memasuki keadaan tenang yang aneh. Seperti seseorang yang sudah menerima bahwa sesuatu akan terjadi malam ini dan hanya menunggu waktunya tiba. Saat Maya berhenti di depan kamar 209, ia tidak langsung mengetuk pintu. Ia berdiri selama beberapa detik, memperhatikan pintu kayu berwarna coklat gelap itu, mencoba menangkap tanda-tanda kehidupan dari dalam ruangan. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki, hanya keheningan. Maya mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk pintu 2 kali dengan ritme yang tidak tergesa-gesa. Ketukan itu terdengar jelas di koridor sunyi. Setelah itu Maya menunggu. Detik pertama, kedua, ketiga. Pintu tidak langsung terbuka. Maya mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras, tetapi masih dengan cara yang terkendali, seolah ia tidak ingin membuat situasi terlihat seperti sebuah konfrontasi emosional. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Langkah itu berhenti tepat di balik pintu. Kemudian pintu terbuka perlahan. Bagas berdiri di sana. Suaminya mengenakan kemeja putih yang bagian atasnya terbuka 2 kancing. Rambutnya terlihat sedikit berantakan seperti seseorang yang baru selesai bekerja atau mungkin baru saja bergerak cepat dalam keadaan tergesa-gesa. Ekspresi wajah Bagas berubah sesaat ketika melihat Maya. Kejutan, ketegangan, dan sesuatu yang Maya tidak yakin apakah itu rasa takut atau kesadaran bahwa rahasia yang disembunyikan mungkin telah menemukan jalannya sendiri. Maya? Suara Bagas terdengar pelan. Maya tidak menjawab segera. Ia hanya memandang Bagas dengan mata yang tenang, seperti seseorang yang sedang mengamati objek yang ingin dipahami sebelum memutuskan langkah berikutnya. Aku menerima pesan, kata Maya akhirnya dengan suara yang stabil. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi meledak. Hanya kalimat sederhana. Bagas tidak langsung berbicara. Ia menelan ludah pelan, sesuatu yang terlihat jelas oleh Maya karena posisi mereka sangat dekat di ambang pintu. Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam? Tanya Bagas kemudian. Pertanyaan itu terdengar seperti usaha untuk mengubah arah percakapan. Maya mengamati wajah Bagas lebih lama. Ia melihat sedikit bayangan lelah di mata suaminya. Ia juga melihat ketegangan kecil di sudut rahangnya, tanda yang sudah mulai dikenali Maya setelah beberapa tahun hidup bersama Bagas. Aku ingin memastikan sesuatu, jawab Maya. Bagas menghela napas pelan. Masuk dulu, kata Bagas akhirnya sambil membuka pintu lebih lebar. Maya melangkah masuk ke dalam kamar hotel. Ruangan itu terang, dengan lampu utama yang tidak dimatikan. Di atas meja dekat jendela terlihat beberapa dokumen kerja, dan laptop yang masih menyala dalam keadaan standby. Tidak ada perempuan lain di dalam kamar. Tidak ada suara percakapan orang kedua. Maya tidak menunjukkan ekspresi lega, karena ia belum yakin apakah kebenaran sudah benar-benar muncul atau hanya sedang bersembunyi di sudut lain yang belum ia lihat. Siapa yang memberimu alamat hotel ini? Tanya Bagas sambil menutup pintu kamar. Aku tidak tahu, jawab Maya jujur. Pesan itu datang tanpa nama. Bagas terlihat menegang sesaat. Ia berjalan mendekati meja dan mengambil gelas air minum, lalu meneguknya perlahan seolah sedang memberi waktu pada pikirannya sendiri. Jadi kamu datang ke sini hanya karena pesan anonim, kata Bagas. Maya mengangguk pelan. Aku ingin tahu apakah pesan itu bohong atau tidak. Hening. Suasana kamar hotel itu terasa semakin berat. Bagas meletakkan gelasnya kembali di meja dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Dan kalau ternyata aku memang bersama perempuan lain? Tanya Bagas tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar tanpa emosi yang jelas, tetapi membuat Maya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pikirannya. Maya tidak menjawab langsung. Ia memandang Bagas cukup lama sebelum berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku tidak datang untuk membuat keributan malam ini. Bagas mengerutkan alisnya. Aku datang hanya untuk memastikan satu hal, lanjut Maya.
Apa? Apa rumah tangga kita masih berdiri di atas kebenaran? Bagas tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, menjauh dari Maya, kemudian berdiri di dekat jendela kamar hotel dan memandang lampu kota yang terlihat dari ketinggian. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan. Kemudian Bagas berkata pelan, "Aku tidak bersama perempuan lain malam ini." Kalimat itu sederhana. Tetapi Maya tahu bahwa manusia bisa berbohong dengan cara yang sangat halus, bahkan tanpa mengubah nada suara. Maya mengamati Bagas lebih dalam. Ia tidak berbicara tentang bukti perselingkuhan malam ini. Karena malam ini bukan akhir dari sesuatu yang lebih besar. Malam ini hanyalah awal dari kebenaran yang mungkin masih tersembunyi di tempat lain, menunggu untuk muncul ketika waktu yang lebih tepat tiba. Maya kemudian berkata, "Bagas, aku ingin bertanya satu hal lagi." Bagas menoleh. "Apa? Apakah kamu masih mencintaiku?" Pertanyaan itu menggantung di udara kamar hotel, seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja jika disentuh dengan kata yang salah. Bagas tidak segera menjawab pertanyaan Maya. Suasana kamar hotel terasa berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya, seolah bahkan udara di dalam ruangan itu ikut menahan napas menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bagas. Lampu utama kamar masih menyala terang, memantulkan bayangan mereka berdua pada permukaan kaca jendela yang menghadap ke kota. Pertanyaan Maya menggantung cukup lama. "Apakah kamu masih mencintaiku?" Maya tidak mengulang pertanyaannya. Ia berdiri dengan posisi tubuh yang tenang, kedua tangannya berada di sisi tubuh tanpa gerakan gelisah. Di dalam pikirannya, Maya memahami bahwa pertanyaan tentang cinta kadang bukan untuk mencari jawaban langsung, melainkan untuk melihat bagaimana seseorang bereaksi ketika hatinya disentuh secara tiba-tiba. Bagas menghela napas pelan. Ia menoleh sedikit ke arah Maya, tetapi tidak langsung menatap mata istrinya. Pandangannya justru jatuh ke lantai kamar hotel sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat sebelum berbicara. "Aku masih menghormati kamu," kata Bagas akhirnya. Kalimat itu keluar dengan hati-hati. Bukan jawaban yang diharapkan Maya, tetapi juga bukan penolakan yang keras. Maya memahami makna tersembunyi dari pilihan kata Bagas. Menghormati bukan selalu berarti mencintai, dan manusia kadang menggunakan kata yang lebih aman ketika tidak ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Maya mengangguk pelan. "Baik," jawabnya singkat. Tidak ada nada kecewa yang terdengar dalam suaranya. Bagas mengerutkan alisnya sedikit ketika mendengar jawaban Maya yang terlalu tenang. "Kamu tidak marah?" tanya Bagas. "Apakah aku harus marah?" balas Maya. Pertanyaan itu justru membuat Bagas tidak segera menjawab. Maya berjalan perlahan menuju kursi dekat meja kerja di dalam kamar hotel dan duduk dengan posisi yang terlihat sangat teratur, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan panjang. "Aku datang malam ini bukan untuk bertengkar," kata Maya kemudian. "Aku tahu," jawab Bagas. Maya membuka tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Ia menyalakan layar ponselnya, lalu memperlihatkan pesan anonim yang diterimanya kepada Bagas. Bagas membaca pesan itu. Ekspresi wajahnya berubah sangat sedikit, tetapi Maya menangkap ketegangan halus pada gerakan jarinya yang tanpa sadar mengepal sesaat sebelum kembali rileks. "Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan ini," kata Maya. Bagas mengangguk pelan. "Aku juga tidak tahu." Hening kembali menguasai kamar. Maya mengamati Bagas dengan cara yang sangat tenang, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat di wajah suaminya. "Aku ingin bertanya sesuatu lagi," kata Maya kemudian. Bagas tidak langsung menjawab, tetapi ia berdiri lebih tegak, tanda bahwa ia sedang mempersiapkan diri secara mental. "Apa hubungan kamu dengan Lila?" tanya Maya. Nama itu akhirnya keluar dari bibir Maya dengan suara yang sama tenangnya seperti kalimat sebelumnya. Bagas terdiam. Waktu terasa melambat sejenak. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lampu kamar hotel seolah menjadi satu-satunya saksi percakapan yang sedang berlangsung di antara dua manusia yang pernah berbagi kehidupan. "Lila adalah asisten pribadiku," jawab Bagas akhirnya. "Selain itu?" tanya Maya. Bagas menghela napas panjang. "Tidak ada hubungan selain pekerjaan." Maya tidak langsung percaya. Namun ia juga tidak langsung menuduh. "Aku akan memeriksa sendiri jika diperlukan," kata Maya. Bagas menatap Maya kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. "Kamu mulai meragukanku?"
ujar Bagas. Kepercayaan bukan sesuatu yang harus dipaksakan, jawab Maya pelan. Bagas berjalan mendekati jendela dan berdiri di sana beberapa saat, memandang lampu kota di luar kamar hotel. Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu, kata Bagas tiba-tiba. Suara Bagas terdengar lebih rendah dari biasanya. Maya tidak langsung menjawab. Ia mengingat 5 tahun pernikahan mereka, percakapan kecil, makan malam bersama, kesunyian yang mereka bagi, dan perubahan kecil yang mulai terjadi tanpa kata-kata. Aku ingin percaya itu, kata Maya akhirnya. Bagas menoleh. Tapi, tanya Bagas. Tapi aku sudah menerima pesan lain juga, jawab Maya. Bagas mengerutkan alisnya. Pesan apa? Maya tidak menjawab segera. Ia menatap Bagas cukup lama sebelum berkata, pesan yang mengatakan bahwa masalah dalam rumah tangga kita mungkin bukan hanya tentang perempuan lain. Wajah Bagas menegang. Apa maksud kamu? Maya tidak langsung menjawab pertanyaan itu, karena di dalam pikirannya, bayangan tentang ayahnya mulai muncul. Tentang acara penting yang akan diadakan beberapa hari lagi. Tentang rencana yang sedang disusun secara diam-diam. Dan tentang kemungkinan bahwa malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan yang sedang mereka bicarakan. Maya pulang dari hotel dengan langkah tenang, meskipun pikirannya berputar liar. Malam itu udara kota terasa berat, seakan menempel di kulitnya dan masuk ke dalam setiap tarikan napas. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya duduk di dalam mobil yang membawanya pulang sambil menatap jalanan yang sepi. Semua suara dari luar seolah menjauh, meninggalkan hanya detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Di rumah yang selama ini ia tinggali bersama Bagas, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu redup memberi bayangan panjang di ruang tamu. Maya menaruh tasnya dengan hati-hati di kursi, lalu menatap foto pernikahannya dengan Bagas yang tergantung di dinding. Senyum mereka di foto itu tampak seperti sesuatu dari dunia lain. Dunia yang seakan hanya ada sebelum rahasia dan kebohongan mulai merambat perlahan ke dalam kehidupan mereka. Ia membuka laptop dan mulai mengetik pesan singkat ke seseorang dari masa lalunya yang selama ini memiliki kemampuan mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Seorang auditor profesional yang juga temannya sejak kuliah. Pesan itu singkat dan jelas. Maya meminta bantuan untuk meneliti beberapa hal yang tidak bisa ia lakukan sendiri, termasuk aktivitas finansial Bagas dan dokumen-dokumen yang tampak biasa tetapi memiliki pola yang mencurigakan. Ia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah banyak hal, bukan hanya untuk Bagas, tetapi juga untuk keluarganya sendiri. Namun, perasaan dingin yang sejak tadi malam menempel di hatinya membuat Maya yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada lagi tempat untuk menunggu, pikir Maya sambil menekan tombol kirim. Sejak pesan itu terkirim, Maya mulai memikirkan strategi. Ia tidak ingin terburu-buru atau bertindak tanpa rencana. Setiap langkah harus tepat. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Ia tidak mencari pertengkaran. Ia mencari kebenaran, dan jika perlu, pembalasan yang tepat di waktu yang tepat. Selama beberapa hari berikutnya, Maya mengamati Bagas dengan cara yang lebih halus. Ia menandai setiap pola, setiap jadwal, setiap percakapan singkat yang Bagas lakukan dengan lila. Semua terlihat normal bagi orang lain, tetapi bagi Maya, itu adalah petunjuk yang tersusun rapi untuk sesuatu yang lebih besar. Ibu mertua, yang selalu menunjukkan dukungan terhadap Bagas, membuat situasi menjadi lebih rumit. Ia terus menyinggung topik keturunan dan masa depan keluarga, selalu menyisipkan kalimat bahwa Bagas mungkin hanya ingin memperhatikan keluarga yang membutuhkan pewaris. Maya menahan semua komentar itu dengan senyum yang tampak hangat, tetapi di dalam hatinya, setiap kata seperti menyiram bensin pada bara api yang selama ini ia pendam. Bagas sendiri tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia pulang lebih larut, membawa dokumen-dokumen yang katanya penting, sering menerima panggilan malam yang tampak resmi. Maya tidak lagi bertanya. Ia menunggu. Menunggu sampai semua petunjuk yang ia kumpulkan cukup untuk membangun gambaran lengkap. Malam-malam itu Maya tidur dengan mata setengah terbuka. Ia mendengar suara mobil yang lewat, telepon yang berdering, dan langkah kaki yang terdengar dari lorong rumah. Semua suara itu seperti bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan, dan ia tahu bahwa ia sedang mendekati jawaban yang selama ini ia cari. Suatu malam, ketika Bagas tertidur lebih awal dari biasanya,
Maya menyalakan laptopnya dan mulai meneliti beberapa dokumen proyek yang dikerjakan Bagas. Ada pola pembayaran yang aneh, jumlah yang tidak wajar, dan beberapa nama yang tampak dicoret di dokumen internal. Maya mencatat semuanya dengan rapi. Ia mulai mengerti bahwa perselingkuhan yang disiratkan oleh pesan anonim malam itu mungkin hanyalah lapisan pertama dari masalah yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Maya mengundang seorang teman lama untuk datang ke rumah dengan alasan sederhana, tetapi rencana sebenarnya adalah mulai memverifikasi data yang ia kumpulkan. Temannya datang, membawa pengalaman profesional dan analisis yang mampu menembus celah-celah dokumen Bagas yang tampak biasa. Maya menatap wajah temannya ketika mereka berbicara secara rahasia di ruang tamu. Ada ketenangan dalam tatapan Maya, tetapi juga tekad yang keras. Malam itu, ia menyadari bahwa rencana yang selama ini hanya ada di pikirannya mulai mengambil bentuk nyata. Bagas tidak menyadari apapun. Ia masih menatap Maya dengan wajah yang sama seperti malam di hotel. Tampak tenang tetapi dengan sedikit kerutan di dahi setiap kali ia melihat istrinya menyelesaikan pekerjaannya dengan fokus yang tajam. Maya tahu bahwa langkahnya berikutnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia harus menunggu momen yang tepat. Satu kesempatan yang akan memastikan semua kebenaran tersingkap tanpa ada celah untuk kebohongan atau penyangkalan. Hari-hari berikutnya diisi dengan perencanaan diam-diam. Setiap dokumen diperiksa, setiap catatan dicocokkan, dan setiap langkah Bagas diamati tanpa terlihat. Maya menyusun strategi seperti seorang komandan yang menata pasukan untuk sebuah serangan yang sempurna. Ia tidak menargetkan perasaan Bagas. Ia menargetkan kebenaran. Dan dalam ketenangan itu, Maya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum pelan yang selalu ia tunjukkan kepada dunia. Dalam hati Maya, ia tahu bahwa puncak dari rencana ini tidak akan datang terlalu lama lagi. Semua langkah, semua pengamatan, semua data yang dikumpulkan, hanya menunggu satu momen. Momen yang akan menyingkap kebenaran bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang kebobrokan yang mungkin tersembunyi jauh di balik kepercayaan yang selama ini mereka bangun. Maya menutup laptopnya dan menatap ke arah jendela. Lampu kota berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi, dan Maya tersenyum pelan, bukan karena bahagia, tetapi karena yakin bahwa malam-malam panjang ini akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Tidak ada amarah yang tersisa. Hanya ketenangan yang siap diubah menjadi kekuatan yang dingin, tepat pada waktunya. Hari itu ayah Maya menghubungi dirinya secara pribadi dan meminta Maya datang ke rumah keluarga mereka pada sore hari. Suara ayahnya di telepon terdengar tenang, tetapi Maya mengenali nada tertentu yang menunjukkan bahwa percakapan yang akan terjadi bukanlah percakapan ringan. Maya datang tepat waktu. Rumah keluarga Maya berdiri megah dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Udara di sana terasa lebih sejuk dibandingkan kawasan kota tempat Maya tinggal bersama Bagas. Ketika Maya masuk ke ruang kerja ayahnya, pria parubaya itu sedang duduk di kursi kayu dengan beberapa dokumen terletak di atas meja. Ayah Maya memandang putrinya cukup lama sebelum berbicara. "Aku ingin kamu membantu ayah dalam acara keluarga minggu depan," kata ayah Maya. Maya mengangguk pelan. Acara keluarga yang dimaksud bukan acara biasa. Itu adalah pertemuan penting yang dihadiri banyak orang dari lingkungan bisnis keluarga mereka. Maya tahu bahwa acara itu akan dihadiri juga oleh Bagas. "Apa yang ayah rencanakan?" tanya Maya. Ayah Maya menarik napas pelan. "Ayah akan mengumumkan audit eksternal untuk beberapa proyek kerja sama keluarga kita," jawabnya. Kalimat itu membuat mata Maya sedikit berubah, meskipun wajahnya tetap tenang. "Audit eksternal?" ulang Maya pelan. Ayah Maya mengangguk. "Ayah mulai mencurigai ada masalah pada aliran dana proyek besar yang sedang kita jalankan." Maya tidak langsung merespon. Hatinya merasakan sesuatu yang aneh, seperti kepingan puzzle yang mulai mendekati bentuk yang ia bayangkan sejak beberapa waktu terakhir. "Ayah ingin pengumuman itu dilakukan di depan semua orang?" tanya Maya. "Ya," jawab ayahnya. Maya memahami maksud ayahnya. Audit eksternal yang diumumkan secara mendadak dalam forum publik akan memberi tekanan psikologis pada pihak yang mungkin terlibat dalam masalah keuangan. Maya menatap ayahnya. "Ayah mencurigai siapa?" tanya Maya. Ayah Maya tidak menjawab langsung. Pria itu hanya berkata pelan, "Beberapa nama muncul dalam laporan awal, termasuk orang yang dekat dengan keluarga kita." Maya merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih lambat.
Ia tidak bertanya lebih lanjut. Karena ia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang sangat berhati-hati dalam berbicara tentang sesuatu yang belum memiliki bukti kuat. Ketika Maya kembali ke rumah malam itu, Bagas sudah berada di ruang kerja kecil mereka. Bagas sedang membaca dokumen di depan laptopnya. Cahaya layar memantul pada wajah suaminya yang terlihat lelah. "Aku dari rumah ayah," kata Maya pelan. Bagas mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. "Ada apa?" tanya Bagas. "Ayah ingin mengadakan audit eksternal untuk proyek keluarga," jawab Maya. Gerakan tangan Bagas berhenti sesaat. Hanya sesaat, tetapi Maya melihatnya. "Audit untuk apa?" tanya Bagas. Ayah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagas terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata, "Itu keputusan yang cukup serius." Maya berjalan perlahan dan duduk di kursi di seberang meja kerja Bagas. "Aku akan membantu ayah dalam persiapan acara minggu depan," kata Maya. Bagas mengangguk, tetapi Maya merasakan ketegangan kecil dalam cara Bagas menggerakkan tangannya. Malam itu, ketika mereka berbaring di tempat tidur, tidak ada percakapan panjang antara Maya dan Bagas. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya malam kota yang masuk melalui tirai jendela. Maya mendengar napas Bagas yang perlahan menjadi lebih teratur, menandakan bahwa suaminya telah tertidur. Namun Maya sendiri tidak tidur. Pikirannya kembali pada audit eksternal yang akan diumumkan ayahnya. Jika audit itu benar-benar menemukan penyimpangan dana, maka skandal yang akan muncul mungkin jauh lebih besar daripada perselingkuhan yang pernah ia curigai. Maya mulai mengerti bahwa rencana yang sedang berjalan mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Ia membayangkan wajah Bagas ketika pengumuman itu disampaikan di depan banyak orang. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan dingin yang telah ia latih selama beberapa waktu terakhir. Karena Maya tahu, kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang berteriak kemenangan, melainkan ketika kebenaran berdiri sendiri tanpa perlu dibela dengan suara keras. Dan malam itu, Maya merasa bahwa waktu menuju puncak konflik semakin dekat. Seperti jarum jam yang bergerak tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Hari-hari menjelang acara keluarga semakin terasa berat bagi Maya, meskipun di luar ia tetap terlihat tenang seperti biasa. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati, bukan hanya tentang apa yang akan ia lakukan, tetapi juga tentang bagaimana ia akan mengendalikan situasi ketika semua kebenaran mulai muncul ke permukaan. Bagas memperhatikan perubahan kecil pada Maya. Maya menjadi lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja kecil mereka, membaca dokumen, atau berbicara dengan seseorang melalui telepon dalam suara yang sangat pelan. Bagas tidak pernah bertanya secara langsung. Ia hanya mengamati dari kejauhan, seperti seseorang yang mencoba memahami sesuatu tanpa mengganggu keseimbangan yang sudah rapuh. Suatu sore, Bagas berkata kepada Maya, "Kamu terlihat lebih sibuk akhir-akhir ini." Maya menoleh pelan. "Aku membantu ayah menyiapkan acara," jawabnya. Bagas mengangguk. "Kalau kamu lelah, istirahatlah." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang terdengar seperti perhatian biasa. Namun Maya merasakan ada jarak halus dalam suara Bagas, jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Malam sebelum acara keluarga, Maya menerima pesan dari teman auditornya. Hasil analisis awal menunjukkan adanya pola transaksi yang tidak wajar pada beberapa proyek yang berhubungan dengan perusahaan keluarga mereka. Tidak ada kesimpulan final, tetapi cukup untuk membuat Maya memahami bahwa dugaan ayahnya bukan tanpa dasar. Maya membaca pesan itu beberapa kali. Jari jemarinya tetap stabil. Tidak ada rasa panik. Hanya ketenangan dingin yang semakin dalam di dalam pikirannya. Bagas sedang berada di ruang kerja saat Maya masuk dan duduk di kursi di seberangnya. "Aku ingin bicara," kata Maya. Bagas menutup laptopnya perlahan. "Apa?" "Aku ingin memastikan sesuatu sebelum acara besok." Bagas menatap Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa yang ingin kamu pastikan?" Maya memandang Bagas cukup lama sebelum berkata, "Jika nanti sesuatu tentang kamu muncul di depan banyak orang, apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam. Ia tidak menjawab langsung. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. "Aku tidak mengerti maksud kamu," kata Bagas akhirnya. Maya tidak mengulang pertanyaannya. Ia hanya berkata pelan,
Aku hanya ingin tahu apakah kamu siap menghadapi kebenaran jika kebenaran itu muncul. Bagas menghela napas panjang. Aku tidak melakukan sesuatu yang perlu aku sembunyikan, jawab Bagas. Maya mengangguk pelan. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada perdebatan. Tidak ada emosi yang meledak. Namun Maya merasakan sesuatu yang aneh dalam dada Bagas. Sesuatu yang sulit dijelaskan tetapi terasa seperti ketegangan yang disembunyikan dengan sangat rapi. Malam itu, Maya berdiri di balkon kamar mereka. Udara malam menyentuh wajahnya dengan dingin yang menenangkan. Ia memikirkan rencana ayahnya. Pengumuman audit eksternal yang akan dilakukan di depan banyak orang. Maya tahu bahwa acara esok hari bukan hanya tentang bisnis keluarga. Acara itu adalah panggung. Dan Maya sudah memilih perannya di panggung itu. Ia akan tampil sebagai istri yang tenang. Bukan sebagai perempuan yang terlihat sedang menyimpan dendam. Karena Maya memahami bahwa kejutan terbesar bukan datang dari kemarahan. Tetapi dari ketenangan yang berubah menjadi senjata ketika semua orang mengira tidak ada bahaya yang datang. Di dalam kamar, Bagas masih terjaga. Ia melihat punggung Maya yang berdiri di balkon, dan untuk sesaat, Bagas merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya sejak beberapa waktu terakhir. Namun Bagas tidak tahu apa itu. Dan Bagas tidak tahu bahwa Maya sedang menunggu momen yang akan menentukan arah hidup mereka setelah malam acara keluarga itu tiba. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah keluarga Maya dipenuhi tamu-tamu penting dari lingkungan bisnis dan kerabat dekat keluarga mereka. Suasana acara terasa formal, dengan dekorasi yang elegan dan alunan musik lembut yang mengisi ruang pertemuan besar di dalam rumah tersebut. Maya datang bersama Bagas. Ia mengenakan gaun berwarna gelap yang terlihat sederhana tetapi memberikan kesan anggun dan tenang. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan garis leher yang membuat wajahnya terlihat lebih tegas dibanding biasanya. Bagas mengenakan setelan formal berwarna abu-abu tua. Sepanjang perjalanan menuju lokasi acara, tidak banyak percakapan di antara mereka. Hanya kalimat-kalimat pendek tentang hal-hal ringan yang tidak memiliki makna emosional yang dalam. Ketika mereka memasuki ruang acara, beberapa orang langsung menyapa Maya dan Bagas dengan senyum sopan. Ibu mertua Maya sudah berada di ruangan tersebut. Wanita itu berjalan mendekati Maya dan berkata pelan, "Kamu terlihat cantik malam ini." Maya tersenyum tipis. "Terima kasih." Ibu mertua Maya kemudian melirik Bagas dengan tatapan yang terlihat penuh harapan. Sesuatu yang Maya kenali sebagai tekanan yang selalu disembunyikan di balik sikap sopan. "Aku berharap keluarga ini segera mendapatkan kabar baik," kata ibu mertua Maya. Maya tidak menjawab. Ia hanya mempertahankan senyum yang sama. Beberapa menit kemudian, ayah Maya berdiri di depan seluruh tamu acara. Ruangan menjadi lebih hening. Percakapan perlahan berhenti ketika perhatian semua orang tertuju pada pria parubaya itu. Ayah Maya memulai dengan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu. Kemudian, dengan suara yang tenang tetapi memiliki tekanan yang jelas, ayah Maya berkata bahwa ia akan menyampaikan sesuatu yang penting terkait beberapa proyek kerja sama keluarga. Beberapa orang mulai saling memandang. Bagas terlihat sedikit menegang di kursinya. Maya duduk di sebelah Bagas tanpa menunjukkan perubahan ekspresi. "Ayah akan mengumumkan bahwa keluarga kami akan melakukan audit eksternal untuk beberapa proyek strategis," kata ayah Maya. Suara bisik-bisik mulai muncul di antara tamu-tamu acara. Audit eksternal yang diumumkan secara tiba-tiba dalam forum publik biasanya berarti ada sesuatu yang ingin diperiksa secara serius. Bagas menatap ayah Maya dengan wajah yang tetap terlihat tenang. Tetapi Maya melihat rahang Bagas mengeras sedikit. Ayah Maya melanjutkan. "Audit ini dilakukan karena kami menemukan beberapa pola transaksi yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut." Kalimat itu membuat suasana ruangan menjadi lebih berat. Beberapa orang mulai memahami bahwa pengumuman ini bukan hanya formalitas bisnis. Ini adalah langkah investigasi yang memiliki kemungkinan dampak besar. Maya tetap duduk dengan posisi yang sangat tenang. Tangannya terletak di atas pangkuan dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Bagas menoleh pelan ke arah Maya. Maya tidak menoleh balik. Ayah Maya kemudian berkata, "Kami juga akan mengundang beberapa pihak untuk membantu proses audit ini secara independen." Ruangan semakin sunyi. Beberapa tamu terlihat menahan napas. Kemudian ayah Maya berkata kalimat berikutnya dengan suara yang lebih pelan tetapi sangat jelas.
Audit ini juga bertujuan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana proyek keluarga yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Saat kalimat itu selesai, Bagas menggerakkan tangannya sedikit di atas meja. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Maya merasakannya. Maya akhirnya menoleh ke arah Bagas. Tatapan mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Tetapi Maya melihat sesuatu dalam mata Bagas. Ketegangan, kekhawatiran, dan sesuatu yang Maya tidak bisa pastikan apakah itu rasa takut atau kesadaran bahwa momen yang selama ini ia tunggu mulai bergerak mendekat. Ayah Maya kemudian menutup pengumuman dengan ucapan bahwa keluarga mereka berharap proses audit dapat menjaga kepercayaan publik dan stabilitas kerjasama bisnis. Tepuk tangan kecil terdengar, meskipun suasana ruangan masih terasa tegang. Setelah ayah Maya turun dari panggung kecil di depan ruangan, beberapa tamu mulai kembali berbicara pelan. Namun Bagas tidak langsung berdiri. Ia duduk di kursinya selama beberapa detik, lalu berkata pelan kepada Maya, "Kita perlu bicara." Maya mengangguk. Mereka berjalan keluar dari ruang acara menuju taman belakang rumah yang lebih sepi. Lampu taman menyala redup, menerangi jalan batu kecil yang mereka lewati. Bagas berhenti di dekat pohon besar yang berdiri di sisi taman. "Aku ingin bertanya satu hal," kata Bagas. "Apa?" jawab Maya. "Apakah audit itu berkaitan denganku?" Pertanyaan itu keluar dengan suara yang sangat hati-hati. Maya tidak menjawab langsung. Ia memandang wajah Bagas cukup lama sebelum berkata pelan, "Aku belum memiliki kesimpulan final." Bagas menghela napas panjang. "Aku tidak melakukan penyalahgunaan dana proyek," kata Bagas. Maya mengangguk. "Aku akan menunggu bukti," jawab Maya. Angin malam bergerak perlahan di antara daun-daun pohon taman. Bagas menatap Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa kamu masih percaya padaku?" tanya Bagas akhirnya. Maya tidak menjawab segera. Karena dalam pikirannya, Maya tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya tentang audit. Pertanyaan itu adalah tentang pernikahan mereka. Dan malam itu, Maya memilih untuk tidak memberikan jawaban langsung. Acara keluarga telah selesai, meninggalkan aroma formalitas dan kesopanan yang perlahan memudar dari rumah keluarga Maya. Tamu-tamu mulai meninggalkan tempat, membawa percakapan ringan mereka keluar ruangan, sementara Maya tetap duduk di ruang tamu, menatap ke arah jendela besar yang menampilkan langit malam. Bagas berdiri di sampingnya, wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Selama beberapa jam terakhir, ketenangan yang biasanya ia pertahankan sedikit terkoyak oleh pengumuman ayah Maya mengenai audit eksternal. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar tentang bisnis atau formalitas keluarga, tetapi tentang sesuatu yang lebih pribadi dan bisa menghancurkan reputasinya jika terbukti salah. Maya menatap Bagas pelan, mencoba membaca setiap gerakan dan ekspresinya. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga cemburu. Hanya ketenangan yang dingin, seperti seseorang yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. "Aku ingin tahu," kata Maya pelan, suaranya terdengar jelas di ruangan yang mulai sepi. "Apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan, Bagas?" Bagas menelan ludah. Ia mencoba tersenyum tipis, tetapi senyum itu terlihat kaku. Aku tidak menyembunyikan apapun," jawabnya, meskipun nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Maya mendekat sedikit, duduk di sofa di seberang Bagas. Matanya menatap tajam, tetapi tenang. "Pesan itu," katanya, menunjuk ke ponselnya yang masih ada di atas meja. "Pesan yang aku terima, tentangmu dan Lila. Apakah itu bohong?" Bagas menutup matanya sebentar, seperti seseorang yang mencoba menenangkan diri sebelum berkata, "Maya, aku sudah bilang aku tidak berselingkuh. Aku bekerja, itu saja. Lila hanyalah asistennya, pekerjaannya hanya profesional." Maya mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Ia tidak membutuhkan konfirmasi saat itu. Yang ia butuhkan adalah melihat bagaimana Bagas menghadapi situasi ini sekarang. Setelah audit diumumkan, setelah tekanan publik dan keluarga mulai terasa di pundaknya. "Aku hanya ingin memastikan satu hal lagi," kata Maya kemudian. "Jika semua ini, semua kebohongan dan kesalahanmu muncul besok, apa yang akan kamu lakukan?" Bagas menatap mata Maya untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai. Ada ketegangan,
ada sedikit rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Aku akan mencoba memperbaiki, secepat mungkin. Jawabnya, nada suaranya rendah dan terbata-bata. Maya tersenyum tipis, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuat Bagas merasa sedikit tidak nyaman. Kamu tahu, Bagas, kata Maya, tenang dan rapi selama ini tidak akan bisa menyelamatkanmu dari kebenaran. Dan kebenaran itu akan terlihat jelas, lebih dari yang kamu kira. Bagas mengerutkan alisnya. Maya, maksudmu apa? Maya berdiri, melangkah perlahan mendekati jendela yang menghadap halaman belakang. Lampu taman memantulkan bayangan panjangnya di lantai kayu. Aku tidak bicara hanya tentang perselingkuhanmu, katanya dengan suara dingin tetapi mantap. Aku bicara tentang semua kebohongan, semua penyalahgunaan yang mungkin kamu lakukan. Dan besok, semua orang akan tahu. Tidak hanya aku, tidak hanya keluargamu, tapi semua orang yang hadir di sana. Bagas tertawa pelan, tetapi terdengar seperti tawa orang yang mencoba menutupi ketakutan. Maya, kamu tidak bisa, itu terlalu jauh. Maya menoleh, matanya menatap tajam ke arah Bagas. Tidak terlalu jauh, Bagas. Ini tepat waktu. Dan aku hanya menunggu momen yang tepat. Semua persiapan sudah selesai, semua bukti sudah ada. Dan besok, kamu tidak bisa lari. Bagas menunduk, tangannya mulai gemetar sedikit. Kamu tidak akan melakukan ini di depan semua orang, kan? Maya tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. Aku hanya akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk momen ini, Bagas. 5 tahun penuh kesabaran. Dan sekarang, saatnya tiba. Bagas menatap Maya, tidak berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa malam itu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya hubungan mereka, tapi juga kekuatan yang selama ini ia kira berada di tangannya sendiri. Maya menatap keluar jendela lagi, mengambil napas dalam, dan berkata pelan, besok, semua orang akan melihat siapa yang sebenarnya jujur, dan siapa yang menyembunyikan kebenaran. Dan kamu, Bagas, aku harap kamu siap. Malam itu, ketenangan Maya terasa seperti badai yang sedang menunggu detik-detik terakhir untuk meledak. Bagas hanya bisa menatap, menyadari bahwa ia tidak punya kendali atas apa yang akan terjadi besok. Ia mulai merasakan dingin yang masuk jauh ke tulang, rasa takut yang selama ini tidak pernah ia alami, dan kesadaran bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Maya kembali duduk, menyilangkan kaki dengan tenang, dan menatap Bagas yang masih berdiri di tengah ruangan. Dalam keheningan itu, hanya ada satu hal yang jelas. Besok, kebenaran akan berbicara sendiri, dan tak seorang pun, bahkan Bagas, bisa menghindarinya. Pagi hari datang dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Maya bangun lebih awal. Ia duduk di tepi tempat tidur selama beberapa menit tanpa berbicara, membiarkan pikirannya perlahan kembali dari kesunyian malam yang panjang. Di sampingnya, Bagas masih tertidur. Napas suaminya teratur, wajahnya terlihat lelah seperti seseorang yang memikul beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Maya tidak membangunkan Bagas. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju kamar mandi, dan menatap wajahnya sendiri di cermin selama beberapa detik sebelum mencuci muka. Tidak ada raut panik di wajahnya. Tidak ada kegelisahan yang berlebihan. Yang ada hanya ketenangan yang terasa terlalu dingin untuk seseorang yang akan menghadapi hari penting. Hari ini adalah hari pengumuman audit secara resmi di hadapan publik keluarga dan tamu undangan. Maya mengenakan gaun berwarna gelap yang sama seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini ia menambahkan kalung sederhana milik ibunya yang sudah lama disimpan. Kalung itu bukan perhiasan mahal, tetapi memiliki nilai emosional bagi Maya karena ibunya pernah berkata bahwa ketenangan perempuan bukan berasal dari penampilan luar, melainkan dari kekuatan dalam hatinya. Di ruang makan, ibu mertua Maya sudah duduk lebih dulu. Wanita itu menatap Maya dengan senyum yang terlihat sopan tetapi dingin. Kamu terlihat sangat tenang pagi ini, kata ibu mertua Maya. Terima kasih, jawab Maya pelan. Semoga acara hari ini berjalan baik, lanjut ibu mertua Maya. Maya hanya mengangguk. Bagas muncul beberapa menit kemudian. Ia mengenakan setelan formal berwarna gelap, rambutnya ditata rapi seperti biasanya.
Namun Maya melihat sesuatu yang berbeda dalam cara Bagas berjalan pagi itu. Ada ketegangan halus dalam langkahnya, sesuatu yang hampir tidak terlihat tetapi cukup bagi Maya untuk menyadari bahwa Bagas tidak sepenuhnya tenang. Mereka makan sarapan bersama dalam keheningan yang tidak terasa nyaman. Bagas beberapa kali melirik Maya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak menemukan kata yang tepat untuk memulai percakapan. Akhirnya Bagas berkata, "Maya." Maya menoleh pelan. "Aku ingin kamu mempertimbangkan sekali lagi tentang apa yang akan kamu lakukan hari ini," kata Bagas. Maya menatap Bagas cukup lama. "Aku sudah mempertimbangkan selama 5 tahun," jawab Maya. Bagas tidak membalas. Setelah sarapan selesai, mereka pergi bersama menuju lokasi acara keluarga yang sudah dipersiapkan sejak malam sebelumnya. Gedung acara terlihat megah dengan tamu-tamu penting mulai berdatangan. Kamera beberapa wartawan terlihat di luar karena pengumuman audit eksternal yang disampaikan ayah Maya sebelumnya mulai menarik perhatian publik. Di dalam gedung, suasana terasa tegang meskipun banyak orang mencoba terlihat santai. Ayah Maya berdiri di panggung kecil di depan ruangan beberapa menit setelah acara dimulai. Ia menyapa tamu-tamu dengan suara yang tenang. Kemudian ia berkata bahwa hari itu akan menjadi hari penting bagi keluarga mereka. Audit eksternal akan dimulai secara resmi, kata ayah Maya. Beberapa orang mulai berbisik. Bagas duduk di kursinya tanpa bergerak banyak. Tangannya berada di atas meja, tetapi Maya melihat jari jemari Bagas sedikit menekan permukaan meja seolah mencoba menahan sesuatu. Ayah Maya melanjutkan, "Audit ini akan mencakup beberapa proyek kerjasama dan juga aliran dana yang berhubungan dengan perusahaan keluarga kami." Suasana ruangan menjadi semakin sunyi. Kemudian ayah Maya berkata kalimat berikutnya, "Kami juga akan mengundang tim audit untuk memaparkan temuan awal mereka." Seorang pria yang merupakan anggota tim audit berdiri dan berjalan ke depan. Ia membuka dokumen di tangannya. "Berdasarkan pemeriksaan awal," kata auditor tersebut, "kami menemukan pola transaksi yang tidak sesuai pada salah satu proyek investasi keluarga." Bagas menutup matanya sangat singkat, hampir tidak terlihat. Maya tetap duduk dengan posisi tegak. Auditor melanjutkan, "Ada indikasi pengalihan dana melalui beberapa rekening pihak terkait." Beberapa tamu mulai terlihat terkejut. Ibu mertua Maya memandang Bagas dengan ekspresi yang berubah perlahan. Auditor kemudian menyebutkan beberapa proyek dan waktu transaksi yang dicurigai. Nama Bagas tidak disebutkan secara langsung. Namun ruangan itu tahu bahwa arah pembicaraan sedang bergerak menuju seseorang yang sangat dekat dengan keluarga mereka. Maya merasakan atmosfer ruangan berubah. Ketika auditor selesai berbicara, ayah Maya berdiri kembali dan berkata, "Jika ada pihak yang ingin memberikan klarifikasi, kami akan memberikan kesempatan." Ruangan tetap sunyi selama beberapa detik. Bagas tidak langsung berdiri. Tangan Bagas sedikit gemetar ketika ia akhirnya berdiri dari kursinya. Ia menatap semua orang di ruangan itu sebelum berkata dengan suara yang cukup pelan tetapi jelas, "Aku tidak melakukan pengalihan dana yang tidak sah." Beberapa orang memandang Bagas. Maya juga menatap suaminya. Bagas melanjutkan, "Aku siap bekerja sama dengan proses audit." Setelah itu, Bagas duduk kembali. Namun Maya tahu, momen yang sesungguhnya belum datang. Karena di dalam pikirannya, Maya masih menyimpan satu langkah terakhir yang belum ia lakukan. Satu pengungkapan yang mungkin akan mengubah semuanya jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan siapapun di ruangan itu. Ruangan acara kembali hening setelah Bagas duduk kembali di kursinya. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah setiap orang yang hadir sedang menunggu sesuatu yang belum muncul ke permukaan. Maya tetap duduk dengan posisi tegak, kedua tangannya terlipat pelan di atas pangkuannya, wajahnya menunjukkan ketenangan yang sulit dibaca. Ayah Maya berdiri di panggung kecil di depan ruangan. Ia memandang seluruh tamu yang hadir, lalu berkata, "Kami juga ingin menyampaikan bahwa proses audit ini bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjaga integritas kerjasama keluarga kami." Beberapa orang mengangguk pelan. Namun Maya tahu bahwa kalimat itu hanyalah pembuka. Ayah Maya kemudian berkata, "Kami telah menerima beberapa data tambahan yang akan disampaikan sekarang." Seorang anggota tim audit kembali berdiri dan membuka berkas lain di tangannya. Ruangan menjadi lebih sunyi. Auditor tersebut berkata,
Kami menemukan indikasi bahwa sebagian dana proyek dialirkan melalui jaringan transaksi yang melibatkan perusahaan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan salah satu orang dalam manajemen proyek. Beberapa tamu mulai saling memandang. Bagas menegang sangat pelan. Maya memperhatikan gerakan kecil pada bahu Bagas yang sedikit mengeras. Auditor melanjutkan, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki pola yang berulang dan terjadi dalam periode waktu tertentu. Kemudian auditor berhenti sejenak. Suasana ruangan terasa seperti udara yang berhenti bergerak. Dan berdasarkan data yang kami miliki, lanjut auditor tersebut, salah satu akun penerima dana memiliki keterkaitan dengan individu yang bekerja dekat dengan manajemen proyek utama. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Ibu mertua Maya menoleh perlahan ke arah Bagas. Bagas mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin berkata sesuatu. Maya memandang Bagas dengan tatapan yang tetap tenang. Bagas akhirnya berdiri kembali. Aku ingin menyampaikan sesuatu, kata Bagas. Ruangan langsung menjadi lebih sunyi. Aku tidak pernah melakukan penyalahgunaan dana proyek, lanjut Bagas. Jika ada kesalahan dalam sistem keuangan, aku siap membantu investigasi. Beberapa orang terlihat mengamati Bagas dengan ekspresi serius. Maya tetap tidak bergerak. Ayah Maya memandang putrinya sejenak sebelum berkata, jika tidak ada tambahan klarifikasi, kami akan melanjutkan pemaparan data berikutnya. Maya tahu. Inilah saatnya. Ia perlahan berdiri dari kursinya. Gerakan Maya sangat tenang, seperti seseorang yang sudah merencanakan setiap langkahnya sejak lama. Semua mata perlahan beralih kepadanya. Bagas menatap Maya dengan ekspresi yang berubah, campuran antara ketegangan dan ketidakpastian. Maya berjalan pelan menuju panggung kecil di depan ruangan. Sepatu Maya menghasilkan suara lembut di lantai marmer. Ia berhenti di samping ayahnya. Maya mengambil napas dalam sebelum berbicara. Aku ingin menyampaikan sesuatu, kata Maya dengan suara yang tenang, tetapi memiliki ketegasan yang sangat jelas. Ruangan menjadi sangat sunyi. Maya melanjutkan, audit ini bukan hanya tentang proyek keluarga. Bagas mengerutkan alisnya sedikit. Maya menatap semua orang di ruangan itu sebelum berkata, aku menemukan bahwa selain pola transaksi yang mencurigakan, ada bukti bahwa beberapa dana proyek digunakan untuk kepentingan lain yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Bisik-bisik langsung muncul di ruangan. Bagas menegang. Maya melanjutkan, termasuk kemungkinan penggunaan dana untuk membiayai aktivitas yang tidak terkait dengan proyek investasi keluarga. Seorang tamu bertanya pelan, maksud Anda apa, Nyonya Maya? Maya menoleh sebentar ke arah suara itu sebelum berkata, aku menemukan indikasi bahwa dana tersebut mungkin dialirkan melalui beberapa rekening yang terhubung dengan pihak tertentu. Maya berhenti sejenak. Udara terasa semakin berat. Kemudian Maya berkata kalimat berikutnya dengan suara yang sangat jelas. Dan salah satu pihak yang terlibat dalam jaringan transaksi tersebut adalah perusahaan yang memiliki hubungan dengan orang yang selama ini bekerja dekat dengan suamiku. Ruangan langsung berubah menjadi gaduh pelan. Semua orang mulai memahami arah pembicaraan Maya. Bagas berdiri perlahan. Wajahnya terlihat pucat sesaat. Maya, kata Bagas dengan suara pelan. Maya menatap Bagas tanpa emosi yang terlihat. Aku belum selesai, kata Maya. Ruangan kembali hening. Maya melanjutkan, aku juga menemukan bukti bahwa perselingkuhan yang sebelumnya aku curigai mungkin memiliki hubungan dengan jaringan kepentingan lain yang lebih besar. Ibu mertua Maya terlihat shock. Bagas memejamkan mata sejenak. Maya mengambil napas pelan sebelum berkata, hari ini, aku tidak hanya mengungkap perselingkuhan suamiku jika itu benar. Aku juga mengungkap kemungkinan kebobrokan sistem yang selama ini disembunyikan. Ruangan benar-benar sunyi. Maya menatap Bagas dan berkata dengan suara dingin yang tenang, Bagas, ini kesempatan terakhir jika kamu ingin mengatakan kebenaran. Bagas tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Kemudian Bagas berkata pelan, aku tidak melakukan semua itu. Namun suara Bagas terdengar tidak sekuat sebelumnya. Maya hanya mengangguk kecil. Karena di dalam hatinya, Maya tahu bahwa puncak konflik yang sebenarnya mungkin belum datang. Dan malam itu, semua orang di ruangan itu merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari perselingkuhan sedang menunggu untuk diungkap. Lampu-lampu ruangan masih menyala redup,
menyisakan bayangan panjang yang menari di dinding ruang keluarga. Maya berdiri di depan tamu-tamu yang tersisa, pandangannya menatap lurus ke arah Bagas. Suaminya duduk di kursi, wajahnya pucat dan kaku, napasnya terlihat tertahan di dada seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Maya menarik napas dalam, perlahan. Setiap kata yang akan ia ucapkan sudah diatur di pikirannya, seperti simfoni yang hanya menunggu untuk dimainkan. Ia tidak terburu-buru, tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Yang terlihat hanyalah ketenangan penuh kendali, ketenangan yang telah menimbulkan rasa takut yang diam-diam dalam diri Bagas. "Selamat malam." Suara Maya terdengar jelas, memecah hening yang menempel di ruangan. Semua mata tertuju padanya. Hari ini, kita semua hadir bukan hanya untuk merayakan kerja sama keluarga, tapi juga untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bagas menelan ludah, matanya menatap Maya dengan campuran takut dan bingung. Ia tidak bergerak, hanya menunggu kata-kata Maya berikutnya. Maya melanjutkan, "Audit yang diumumkan ayahku beberapa hari lalu bukan sekadar formalitas. Kami menemukan beberapa pola transaksi yang tidak wajar, dan hasil awalnya menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana." Ruangan menjadi semakin hening. Beberapa tamu mulai menatap Bagas dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Ibu mertua Maya menekuk bibirnya, wajahnya berubah dari sopan menjadi cemas. Maya menatap langsung ke Bagas. "Bagas, selama 5 tahun pernikahan kita, aku tidak pernah menunjukkan semua kecurigaanku secara terbuka. Tapi hari ini, di hadapan keluarga dan semua yang hadir, aku ingin kamu tahu bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan." Bagas menegakkan badan, mencoba mempertahankan ketenangan. "Maya, aku tidak melakukan itu." Suaranya terdengar pelan, tetapi jelas terdengar keraguan di dalamnya. Maya melangkah perlahan ke arah meja di depan ruangan. Ia mengambil beberapa dokumen yang telah ia siapkan, menaruhnya dengan tenang di atas meja. "Ini adalah bukti awal," katanya, suaranya tegas. "Transaksi, aliran dana, dan beberapa dokumen yang mengindikasikan keterlibatan pihak tertentu, termasuk kamu, Bagas, dalam aktivitas yang merugikan proyek keluarga." Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Beberapa orang terlihat menahan napas, sebagian lainnya menatap Bagas dengan mata terbuka lebar. Bagas menunduk. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi Maya mengangkat satu tangan dengan gestur tenang. "Jangan bicara dulu," kata Maya. Suaranya terdengar dingin, penuh kendali. "Aku belum selesai." Ia menoleh ke seluruh tamu. "Selain itu, ada hal lain yang ingin aku ungkapkan. Perselingkuhan yang sebelumnya aku curigai hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan proyek keluarga dialihkan secara ilegal melalui beberapa pihak ketiga." Beberapa tamu tampak terkejut, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan. Mata Bagas membesar, dan kulitnya mulai terlihat pucat. Maya menatap suaminya dengan tenang. "Dan sekarang, Bagas, semua ini ada di depan mata semua orang. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan." Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Bagas mencoba berdiri, matanya menatap Maya dengan ekspresi takut yang jelas. "Maya, aku bisa jelaskan." Maya tersenyum tipis, dingin, tetapi tidak melembutkan ketegasannya. "Penjelasanmu akan didengar, Bagas. Tapi bukan sekarang. Sekarang adalah waktuku untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi, dan bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi, bahkan tindakanmu selama 5 tahun terakhir." Ia menoleh ke arah para tamu. "Aku memilih untuk tetap tenang, bukan karena takut atau lemah. Aku memilih tenang karena aku tahu, saat yang tepat untuk mengungkapkan semua kebenaran adalah ketika semua orang menyaksikannya. Dan malam ini, kalian semua menjadi saksi." Bagas menunduk, napasnya tercekat. Ia merasakan bahwa kendali yang selama ini ia kira dimilikinya telah hilang. Maya berdiri tegak, memandangnya, tanpa amarah, tanpa dendam yang berlebihan. Hanya ketenangan yang mencekam, ketenangan yang telah membangun pukulan paling dahsyat dalam hidup Bagas. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan, sebagian karena kagum pada keberanian Maya, sebagian lainnya karena shock terhadap pengungkapan yang baru saja terjadi.
Maya menatap Bagas sekali lagi sebelum berkata, "Besok, semua orang akan melihat bahwa seorang istri tidak hanya bisa mencintai, tetapi juga bisa menunggu, merencanakan, dan bertindak ketika kebenaran harus ditegakkan. Bagas, ini adalah akhirnya. Untukmu, untuk kita, dan untuk semua yang telah kau coba sembunyikan." Bagas menunduk sepenuhnya. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Semua yang ia kira bisa disembunyikan, semua yang ia pikir tidak akan terlihat, kini terbuka di depan umum. Maya menarik napas dalam dan menatap sekeliling ruangan sekali lagi. Ada kelegaan dalam dirinya, meskipun malam itu membawa kesedihan dan ketegangan. Ia tahu bahwa 5 tahun kesabaran telah membuahkan hasil. Semua kebohongan, semua perselingkuhan, dan semua penyalahgunaan, semua telah terungkap di waktu yang tepat. Dan Maya tahu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia bebas. Bebas dari ketidakpastian, dari kecurigaan, dan dari bayang-bayang yang selama ini menekan hatinya. Dunia melihatnya sebagai istri yang tenang, tetapi di dalam, Maya merasakan kekuatan yang lahir dari kebenaran. Kekuatan yang tidak akan pernah bisa diambil lagi oleh siapapun, bahkan oleh Bagas.